understand. We need to talk to you and find out what was going on. Your call has been forwarded to an automatic... I heard another crash in this same area. This is where Elizabeth Medina was lying dead. Ini Rafael Goa Romero, pria 23 tahun yang tega ngabisi nyawa gadis 16 tahun Elizabeth Medina gara-gara nggak dikasih nomor teleponnya. Kejadiannya pada tanggal 5 Desember 2023 jam 6.47 malam. Polisi mendapat telepon dari seorang wanita bernama Jacqueline Medina. Dia bilang bahwa anaknya telah meninggal. Sheriff's office, location and emergency. Please come to my house. What's your address? Okay, what's going on? My daughter's dead. My daughter's dead. Okay, ma'am, how old is your daughter? She's 16. Please help. Okay. Oh my God. Oh my God, no. No. Saat polisi sampai di apartemen, suasana langsung kacau. Medina kelihatan histeris di dalam rumah, sementara petugas langsung gerak cepat nyisir tiap ruangan. Di dalam kamar mandi, mereka nemuin Elizabeth Medina tergeletak di dalam bathtub, udah gak bernyawa, dengan beberapa luka tusukan di bagian tubuhnya. Dari kondisi korban yang sudah kaku dan situasi di sekitar, petugas di lokasi langsung nyimpulin, ini bukan kejadian biasa, ini kasus pembunuhan. Yeah, 16-year-old female, approximate stab wounds to the chest. It's a homicide at this point. Setelah pastiin lokasi aman, polisi langsung bawa Medina keluar dari area utama buat dimintai keterangan. Dalam kondisi masih shock, dia jelasin kalau sebelumnya dia sempat nyari Elizabeth ke seluruh apartemen. And I was like, okay, well, that doesn't seem like that's her. She would have called me if she was feeling sick. She would have texted me. She hasn't called or texted me all day. Her phone kept going to voicemail. Sementara itu, di luar apartemen, pacar Elizabeth ngasih tahu polisi kalau ponsel korban masih bisa dilacak lewat aplikasi pelacak lokasi yang ketemu di area County Road 406, gak jauh dari lokasi kejadian. Polisi langsung gerak cepat ke lokasi itu, tanpa nunggu lama. Ready? Okay. 211 SO, myself and 201 are going to be making an entry. Secure the channel. Hold all traffic until advised. Police! Police! Going in here, watch. Ready? Go. Police! Hold the hallway. Open the door. Police! Hey, come in here. Come in here. Look at what's in the closet. Okay. We need to find out if that's his or what. Moving out. We're gonna go across. Straight across. Police! Watch behind you, watch behind that door behind you. Watch your six, watch your six. Clearing. One more. Clear. Di sini polisi nggak nemuin tanda-tanda ponsel Elizabeth. Keesokan harinya, penyelidikan dilanjutkan dengan memeriksa lingkungan sekitar apartemen korban. Polisi mulai mengecek tetangga dan mencari apakah ada kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian. Dari upaya ini, mereka akhirnya menemukan rekaman CCTV yang sangat penting. Di dalam rekaman tersebut terlihat seorang pria keluar dengan tergesa-gesa dari gedung apartemen tidak lama setelah dugaan waktu kematian, lalu masuk ke mobil Ford Taurus dan meninggalkan lokasi. Namun, sayangnya di sini identitas pria tersebut belum diketahui. Polisi belum bisa memastikan siapa orang dalam rekaman itu. Namun jelas bahwa sosok ini adalah orang yang sangat berkaitan dengan kejadian tersebut. 4 hari setelah kejadian, penyelidikan sempat jalan tanpa banyak perkembangan berarti. Tapi situasi berubah ketika teman Elizabeth datang ke kantor polisi bawa informasi yang mengejutkan banget. Dia bilang, dia baru aja nerima balasan pesan dari nomor Elizabeth. Polisi langsung minta data pelacakan dari operator seluler buat tahu lokasi sinyal terakhir dari perangkat itu. You try to call? Yeah, you want me to try to call her? If it does answer, What did she say? she's calling you right now. No, I'm calling her. Elizabeth, let's go to the gym. Exactly. Call back one more time. And just stay silent.
call has been forwarded to an automatic Hasil pelacakan itu mengarah ke sebuah lokasi di Schulenburg, Texas. Polisi langsung gerak cepat ke lokasi itu, tanpa nunggu lama. Begitu polisi sampai di lokasi, mereka langsung ngecek sekitar area. Di sana, mereka nemuin sebuah mobil Ford Taurus yang mirip banget dengan kendaraan yang sebelumnya terekam di CCTV saat pelaku ninggalin apartemen korban. Temuan ini langsung bikin situasi makin serius, karena kendaraan itu jadi penghubung kuat antara TKP dan lokasi pelacakan ponsel. Setelah dicek lebih lanjut, mobil itu terdaftar atas nama Rafael Goa Romero. Dari catatan polisi, Romero punya riwayat pernah ngebobol rumah atau masuk ke properti orang lain buat nyuri. Informasi ini langsung bikin polisi makin yakin kalau dia punya kaitan kuat dengan kasus ini. Saat polisi mulai menginterogasi Rafael, petugas lain di lokasi coba verifikasi cepat dengan nelpon nomor Elizabeth. Saat panggilan itu dilakukan, ponsel tersebut ternyata masih bunyi di dalam rumah. Tapi setelah dicek lebih lanjut, itu bukan benar-benar ponsel asli Elizabeth yang utuh, melainkan cuma SIM card milik korban yang udah dipindahin ke perangkat lain. Which one is it? This one right here. Where'd this phone come from? No, that's my old phone. That's your phone? Yeah, that's my old phone. How long have you had it? Yeah, almost like 2 years. 2 years? Does it work? Yeah. So is that the phone you use? You call people with? No, that's my old phone. Okay. That's just comes for games. That one's just for games? Yeah. Okay. Can you open it up for me? Yeah. Show me it. Does it unlock? Yeah. I just found it. You just found it? Yeah. Where'd you find it at? My brother gave it to me. Okay. It's like a long time ago. What's your name? Leo. Leo? Okay, when did your brother give you that phone? Today. Today? Yeah. Okay. And so, have you been using it today? No. Like, when did he give it to you today? Tonight? Early this morning? Last week. Maybe 4. 4 o'clock? Yeah. Maybe. Okay. Something like that. And you turned it on and started using it? Yeah. Have you been texting people? No. No? You sure? And what are those people you talk to? No. No? Can I see it? Yeah, go ahead. Okay. Just got done with the gym. Hold I on. miss you. Good morning. I hugged your mom today. Did you send that? Okay. Want to go to the gym? Okay. And what time did you Said 4. Yeah. 4? Did your brother give it to you? Yeah. Which brother? Him? Yeah. Karena temuan itu, Rafael kemudian dibawa ke kantor polisi buat pemeriksaan lebih lanjut. Di sini, dia terus ngasih keterangan yang berubah-ubah dan gak konsisten. Sementara itu, di waktu yang sama, petugas lain yang ngegeledah rumahnya nemuin barang-barang milik Elizabeth yang disembunyiin, termasuk ponsel korban dan sejumlah barang lain yang jelas berasal dari apartemen korban. Polisi juga nemuin sebuah sweater yang cocok dengan pakaian yang kelihatan di rekaman CCTV saat pelaku keluar dari TKP. Dengan bukti yang makin lengkap, polisi kembali ngepres Rafael Goa Romero dalam interogasi. Kali ini versi ceritanya mulai runtuh. Dia akhirnya ngaku kalau dia memang masuk ke apartemen korban. Dari pengakuannya, awalnya dia datang dengan alasan nyari sesuatu. Bahkan sempat nanya soal narkoba ke korban. Dia ngaku sempat minta nomor telepon Elizabeth, tapi ditolak. Dari situ situasi berubah jadi konflik, dan dia ngaku nggak sepenuhnya ingat apa yang terjadi setelahnya, yang mengarah ke pembunuhan Elizabeth. Dengan seluruh bukti yang nyambung, CCTV, lokasi ponsel, SIM card korban, barang curian, dan pengakuan tersangka, polisi akhirnya pastiin Rafael Goa Romero sebagai pelaku utama dan langsung melakukan penangkapan resmi. Kasus ini kemudian lanjut ke proses pengadilan. Setelah penyelidikan panjang dan bukti yang sangat kuat, Rafael Goa Romero dinyatakan bersalah atas pembunuhan Elizabeth, serta tambahan kejahatan lain, seperti perampokan bersenjata dan pembobolan rumah. Dia dipenjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat.